Jadi kalau kita ingin zohir, ingin nampak keislamannya, pertama punya ilmu, kedua amal. Ilmu yang mengantarkan amal, amal yang berdasarkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala habibillah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Eksekutif muda, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya di Ahsos Channel dalam rangka mengkaji, menggali, mentafakuri ayat-ayat suci ayat-ayat suci Allah Azza wa Jalla serta arahan-arahan serta taujih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menarik untuk kita dalami, yaitu ayat di dalam surat Taubah ayat 33. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikuun. Ayat yang sama ini termaktub juga di dalam surat As-Saff ayat ke-9. Yang hampir mirip juga ada di dalam surat Al-Fath ayat 28. Hanya kalau di surat Al-Fath ayat 28 diakhiri dengan wa kafa billahi syahida. Ikhwatul iman, menarik untuk digali. Kalau kita melihat isyarat atau terjemah lafdiyahnya, kita akan memahami huwallazi, dialah yang, arsala, yang telah mengutus, rasulahu, utusannya, rasulnya, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang benar, liyudhhirahu, untuk dizohirkannya, untuk ditampakkannya, untuk dimenangkannya, ala dini kullihi, atas agama seluruhnya, atas agama itu seluruhnya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ikhwatul iman, ayat ini sekali lagi mengantarkan kepada kita kepada satu pemahaman. Kalau kita telusuri bahwa surat Taubah termasuk surat Madaniyah, berarti di sana sudah bicara tentang ahli kitab, bicara tentang munafik dan lain sebagainya. Maka ketika kita mengatakan ayat tadi huwallazi, di situ tidak dinyatakan Allahul ladzi arsala, tetapi huwa. Kalau huwa dalam pengertian ayat-ayat Makkiyah dapat kita pahami belum menampakkan nama Allah Azza wa Jalla. Karena memang kita tahu dialah Allah yang dimaksud di Makkiyah itu, karena memang nama Allah yang akan dibersihkan dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang-orang musyrik yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ini ayat Madaniyah, maka huwa yadullu 'alal qarib, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla sangat dekat dengan makhluknya, dalam ini dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bertanya kepada putri kita tentang keadaan teman dekatnya, bagaimana kabar si dia, tanpa harus disebut namanya, tanpa harus dijelaskan siapa yang dimaksud dia itu, maka putri kita akan menjawab, oh baik bah, baik pak, baik pi, kemarin juga dia datang kok, sehat dia. Padahal kita menanyakan bagaimana kabar si dia. Ini, maka ketika dinyatakan huwa, maka kemudian masyarakat Madinah sudah memahami, maklum dan faham bahwa yang dimaksud dengan huwa di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi, dialah yang, Allah lah yang, arsala, yang memberikan risalah, yang telah mengutus. Jadi ada seseorang diberikan surat untuk disampaikan. Surat yang maksudkan adalah risalah. Orang yang membuat surat ini, orang yang membawa risalah ini disebut dengan utusan atau rasul. Rasul bermakna mursal,
gitu ya. Jadi rasul itu artinya mursal. Rasul artinya yang diutus. Walladzi arsala rasulahu. Ayat ini menjelaskan tentang rasulahu karena ada di antara ahli kitab dari kalangan Yahudi ya, juga dari kalangan Nasrani, mereka meragukan bahkan mendustakan kalau Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah. Maka ayat ini sebagai takkid, sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad. Sekali lagi di ayat itu tidak disebutkan huwallazi arsala Muhammadan, meskipun maknanya itu, tetapi ini menunjukkan ya dulu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dengan hidayah. Hidayah sebagaimana beberapa sesi kita bicara tentang itu, tetapi dalam masalah ini, hidayah tadi petunjuk itu, dalam masalah ini para ahli tafsir menjelaskan al-murad bil huda, yang dimaksud dengan al-huda, maka yang dimaksud adalah bil Quran, dengan Al-Quran. Kalau Syekh Sya'di kalau tidak salah menjelaskan bil Quran bil ilmi an-nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Gitu ya, itu bil huda itu. Jadi bil huda itu dengan Quran, dan Quran ini juga bisa ditafsirkan kembali bahwa dia adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini berarti hidayah al-irsyad, hidayah petunjuk bil huda itu ya. Maka kita akan pernah kita bahas bahwa ada hidayah irsyad, ada hidayah at-taufiq. Nah, wadinil haq, maka ulama menjelaskan bahwa itu adalah al-Islam, bahwa Islam, kepasrahan, ketundukan. Karena kepasrahan dan ketundukan itu melahirkan amal salih, maka sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dinil haq ay amal salih, amal yang memperbaiki karena kepasrahan kepada syariat atau risalah yang Allah turunkan. Maka dapat kita pahami bahwa Rasul diutus oleh Allah dengan membawa Al-Quran, membawa ilmu, membawa hidayah irsyad, tapi juga beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hidayah irsyad dalam kehidupan sehari-harinya dalam bentuk hidayah taufiq, yang dalam bentuk penjelasan para ulama yaitu amal saleh. Jadi kalau kita ingin zahir, ingin nampak keislamannya, pertama punya ilmu, kedua amal. Ilmu yang mengantarkan amal, amal yang berdasarkan ilmu. Ini sehingga kita umat Islam akan nampak, akan zahir, terlihat jelas. Oh, itu tahu umat Nabi Muhammad SAW yang hidupnya rukun, saling mendoakan, saling menyayangi karena Allah. Itu tahu umat Nabi Muhammad, ya, yang dalam kehidupannya selalu berjamaah, selalu menyatu, saling mengokohkan, saling menguatkan. Karena memang ajaran Qur'annya memang begitu. Nah, jadi zahir itu maka bisa dimaknai kemenangan, bisa dimaknai kejayaan, tetapi dari kalimat asalnya zahir itu adalah zahara, itu nampak. Ya, zahir itu nampak, jelas. Nah, sekali lagi, jadi Rasul dibekali hidayah irsyad dan juga sebagai hidayah taufik. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini utusan Allah yang mengaplikasikan Al-Quran, maka kemudian Quran sendiri menyatakan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad itu ada suri teladan yang baik. Begitu kata Quran. Wa qala Ummu Abdillah ayat as-siddiqah bintus siddiq, yakni Ibu Aisyah mengatakan ketika melihat perangai Rasulullah SAW, beliau katakan kana akhlaqul Quran, adalah akhlak beliau SAW itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad ini sekali lagi dibekali Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran sebagai pembuktikan bahwa beliau mendapatkan hidayah taufiq,
Maka dengan ini kita tahu dari perjalanannya, beliau menjadi pembawa risalah yang zohir, risalah yang kemudian nampak dirasakan oleh masyarakat, tercatat dalam sejarah sampai kepada kita. Nah, begitu juga kita, jika ingin berjumpa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin berjumpa dengan para sahabat yang diridhoi, maka hendaknya kita menapaki jalan yang sama, ya, menempuh jalur yang tidak berbeda dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka kalau kita teliti ayat tadi, pertama terdapat di dalam surat Taubah, kedua di dalam surat As-Saff yang redaksinya sama. Adapun di dalam surat Al-Fat itu wakafa billahi syahida. Ini menunjukkan seakan-akan ada kenapa ayat yang sama itu disimpan di dalam 3 posisi surat ini. Maka kita dapat di antara sekian banyak penafsiran, maka dapat kita gali mutiara itu di antara. Berarti pertama, kalau kita ingin zohir, pertama adalah at-taubah. Taubat, kembali. Ya. Kalau taubat berarti sebelumnya telah menyimpang. Maka kalau gitu harus kembali. Kalau kita belum menyimpang, maka lanjutkan istiqomah di dalam kebenaran. Surat Taubah, surat kembali, bertaubat. Menyelisih musyrikin. Kata Baro'ah nama lain dari surat Taubah juga bermakna pemutusan hubungan. Pemutusan hubungan khususnya dalam masalah akidah, masalah ketergantungan dari orang-orang musyrik yang begitu keras kepada ahlul tauhid, kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Putusan hubungan. Maka kembali kemana? Kembali kepada Quran, kembali kepada manhaj an-nubuwah, kepada metode penyampaian Nabi Muhammad SAW seperti apa? Nah, itu taubat, ya, kemudian baro'ah, putuskan hubungan. Setelah itu kemudian itu adalah di dalam surat As-Saff, di dalam surat barisan. Berarti barisan kita harus bereskan, rapikan untuk bisa zahir itu. Kalau di dalam miniatur kehidupan berjamaah dalam sehari-hari itu dilihat dalam sholat berjamaah, maka sebelum memulai Nabi SAW mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamabis shalah. Lurus dan rapatkan barisan kalian, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya barisan itu sebagian dari sempurnanya sholat. Maka tidak boleh ada di antara barisan itu ada celah yang kosong, karena di situ kata Nabi ada syaitan. Artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari umat Islam itu barisannya harus rapi, tidak boleh renggang. Karena kalau renggang ada setan yang memprovokasi, yang adu domba antara muslimin A dengan muslimin B, muslimin C dengan muslimin D, diadu domba. Tapi tadi seakan-akan ada isyarat bahwa kita harus membangun barisan yang rapi, yang teratur dalam rangka ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Maka oleh sebab itu barisan supaya rapi tentu perlu komando. Dalam hal ini kalau kita lihat merujuk kepada apa? Merujuk kepada tarikh dan sejarah. Maka di zaman Nabi Muhammad lah yang mengarahkan segala sesuatunya. Pasca beliau wafat diganti oleh Khalifatul Rasul, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq. Ya, beliau adalah khalifatillah atau khalifatul Nabi, itu untuk Abu Bakar. Abu Bakar wafat, maka kemudian supaya tertib tadi harus ada imam yang memimpin, yaitu dalam hal ini setelah Abu Bakar adalah Amirul Mukminin atau khalifati Rasulillah. Ya, beliau adalah khalifati Rasulillah. Itu Umar bin Al-Khattab yang masyhur di kalangan kita dipanggil dengan Amirul Mukminin. Kemudian Utsman bin Affan khalifati Rasulillah, yang kemudian juga beliau dipanggil dengan khalifah, dipanggil juga dengan Amirul Mukminin, dipanggil juga dengan Imamul Muslimin. Setelah itu kemudian Ali bin Abi Thalib yang lebih masyhur di kalangan kita dipanggil dengan Imamul Muslimin. Nah, semuanya adalah khalifah. Ya, kalau Abu Bakar adalah khalifatul Rasul,
Umar adalah khalifati Rasul, Utsman adalah khalifati Rasul, Ali adalah khalifati Rasul. Gitu ya. Jadi ini yang harus dipahami. Nah, maka oleh sebab itu dengan adanya itu yang disepakati, tidak harus sempurna. Ya, imamnya itu tidak harus sempurna, karena nanti kalau imam ada kesalahan tetap makmum harus mengucapkan subhanallah. Kalau muslimat tepuk tangan, begitu di dalam sholat berjamaah. Itu kalau muslimat memberitahunya begitu. Maka dalam kehidupan sehari-hari muslimat pun ya boleh memberikan masukan, teguran kepada pemimpin, kepada imam, kepada Amirul Mukminin, kepada khalifah, itu boleh memberikan teguran dengan berargumentasi dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaum bapak, kaum muslimin mengingatkannya dengan subhanallah. Artinya dua-duanya ada wadahnya, ada isyaratnya untuk boleh memberikan masukan, boleh memberikan tausiah, nasihat. Apalagi kemudian wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka kita akan melihat tadi barisnya rapinya barisan. Kembali bertobat kepada manhajun nubuwah, kembali kepada bimbingan Quran, ya, yaitu manhajun nubuwah tadi. Kemudian barisan dibereskan. Setelah barisan beres, ta'awunnya, ukhuwahnya kuat, persaudaraannya. Coba perhatikan bagaimana Muhajirin dan Ansar. Sebelum dakwah lebih luas lagi, dakwah yang lebih luas yang saya maksudkan dakwah yang resmi, tidak lagi fardiyah, tetapi para raja didakwahi semuanya, para pimpinan pemerintahan didakwahi oleh Rasulullah SAW. Itu ya, setelah tadi. Nah, baru kemudian nanti ditutup dengan kemenangan, terbuka segala bentuk kebaikan itu. Kalau kita merasa bahwa hari ini masih terasa dijajah, karena kita seringkali dicurigai ketika kita mau mengamalkan al-Islam. Padahal al-Islam ini agama yang dilindungi di negeri ini. Mari kita lihat Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Kita ini dijamin. Tapi oleh sebagian manusia yang anti kepada kebaikan, anti kepada ketuhanan, mereka mulai mempersoalkan ketika orang mau mendakwahkan Islam, mengamalkan Islam. Nah, maka nanti alfat, ya, maka wa kafa billahi syahida. Jadi di situ huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Perlu saya tegaskan bahwa liyudhhirahu, untuk memenangkannya, di situ ikhtalafal ulama fi hadhil masalah. Para ulama berbeda pendapat dalam mengembalikan al-ha. Dhamir al-ha ini kemana? Sebagian mengatakan hu di situ, hak di situ, huruf hak yang yudhirahu, itu kembali kepada Islam. Sebagian ulama menafsirkan begitu. Tapi sebagian lagi mengembalikan hu itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad dizohirkan, dimenangkan, dinampakkan itu dengan membawa apa tadi? Al-Quran sebagai al-ilm, sebagai hidayah irsyad, juga beliau membawa hidayah at-taufiq atau amal salih. Dengan amal salih dan Quran inilah maka akan nampak. Dan ini sangat sejalan dengan yang diinformasikan di dalam surat An-Nur. Ya, yang Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu itu, ya, dan orang yang beramal soleh. Beriman, iman ini teoritis, aqidi, gitu, ya. Jadi itu adalah ajaran langit. Adapun amal salih, kalau tadi dinil haq, itu menjadi membumi, menafak. Jadi konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep keberagamaan yang asalnya itu yang turun dari langit itu kemudian menapak di bumi. Maka oleh sebab itu sekali lagi sebaiknya kita, bukan hanya sebaiknya, seharusnya kita membumikan, mengaplikasikan tatbiqi asy-syariah, mengaplikasikan ajaran-ajaran Allah mulai dari diri kita, kemudian mengajarkan kepada keluarga kita agar kebaikan ini bisa terwujud. Nah, kalau kita mengamalkannya, maka amalkanlah Islam oleh engkau, niscaya Islam akan diamalkan oleh di seluruh dunia.
bacalah dan aplikasikan Quran, niscaya Quran akan diterapkan di seluruh dunia. Maka al-khulasah, kesimpulannya bahwa hendaknya kita kembali kepada pimpinan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali kepada pesan-pesan Al-Qur'an dari A sampai Z, dari masalah aqidah, masalah keimanan maksud saya, dari masalah keimanan sampai masalah-masalah yang lain, syariat yang lain, kembali kepada Al-Qur'an. Lalu itu bukan hanya sebagai teori, bukan hanya sebagai konsep, tapi kita aplikasikan, kita bumikan, kita laksanakan, sehingga turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat Allah yang saya maksudkan adalah zahirnya syariah at-tauhid, agama tauhid ini, sampai kita menghadap Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dan kita pun puas dengan apa-apa yang Allah penuhi sebagai janjinya di dalam Al-Quran. Begitu juga arahan-arahan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dilembutkan hati kita, diberikan hidayah irsyad, ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi, itu hidayah irsyad. Kemudian kita dengan kasih sayang Allah diberikan juga hidayatul taufiq, sehingga kita bisa beramal salih, beramal yang memperbaiki diri, beramal yang memperbaiki keluarga, beramal yang dapat memperbaiki masyarakat sekitar, bangsa, bahkan umat manusia seluruhnya. Demikian saya kira yang dapat saya kemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.